Oke baik, selamat datang kembali di channel Dian Sudiana, di mana kita di sini akan melanjutkan pembahasan belajar Microsoft Excel ya. Nah, untuk pertemuan hari ini materi yang akan kita pelajari adalah pengenalan workbook dan juga worksheet ya, dan bagaimana cara kerjanya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di mana worksheet adalah tempat kita bekerja pada Microsoft Excel ya. Nah, yang ini. Nah, yang tersusun dengan sel-sel yang terstruktur ya, tersusun secara terstruktur dengan baris dan kolom. Nah, jadi ini banyak sekali sel-selnya tempat kita bekerja. Nah, ini yang dinamakan worksheet. Sedangkan workbook adalah kumpulan dari worksheet ya, yang ini dapat dilihat di sini bahwa di bawah ini terdapat satu halaman kerja yaitu sheet 1. Untuk menambahkan lembaran kerja yang baru atau halaman kerja yang baru, kita bisa menambahkannya tanda tambah di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul sheet atau halaman lembar kerja kedua. Nah, sheet 1 dan sheet 2 ini sheet 1, ini sheet 2, kita sebut sebagai workbook ya. Jadi ini worksheet, lembar kerjanya. Yang ini kumpulan dari worksheet adalah workbook. Jumlah worksheet pada workbook itu tidak terbatas ya. Di sini ya. Ini kalau ditambahkan seperti ini jumlahnya tidak terbatas. Kita bisa menambahkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, nama dari worksheet ini kita dapat ganti dengan dua cara. Yang pertama, kita dapat menggunakan double klik pada nama yang akan kita ganti. Contoh seperti ini. Nah, ini dapat kita ganti. Contoh menjadi kelas. Nah, seperti ini. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan dengan cara klik kanan pada nama sheet ini. Contoh seperti ini, klik kanan. Kemudian di sini ada rename. Ya, pilih yang bagian rename. Nah, kemudian kita dapat mengubah nama sheet sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya sekolah. Nah, seperti ini. Untuk mengatur posisi worksheet pada workbook, cukup kita lakukan dengan cara menarik ke depan atau ke belakang. Misalnya kita ingin meletakkan sheet kelas di bagian paling belakang, cukup klik, kemudian tahan. Klik dan tahan, akan muncul seperti ini, lembar kertas yang bisa kita tarik. Nah, dari sini kita dapat melihat tanda panah kecil, ya segitiga ya. Ini menunjukkan tempat peletakan dari sheet kelas ini. Misalnya kita letakkan di antara sheet 3 dan sheet 4. Dan untuk mengembalikannya, kita bisa tarik kembali dan letakkan. Nah, seperti ini. Selain dengan cara menarik, kita dapat melakukan dengan cara klik kanan, move or copy. Nah, pilihan move or copy ini dapat membuat sheet ini berpindah ataupun kopian yang baru dari sheet yang ada. Misalnya, kita ingin memindahkan sheet book 2 ke bagian sheet paling akhir atau sheet kelas aja ya. Kita akan memindahkan sheet kelas. Nah, yang ini diulangi. Kita klik kanan, kemudian move or copy. Nah, kita akan memindahkan sheet kelas ini ke akhir. Nah, di sini ada tulisan move to end. Nah, kemudian oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi si kelas ini akan berpindah ke akhir atau ke paling akhir sheet ya, atau paling belakang. Namun
jika kita ingin membuat duplikat dari sheet ini, caranya adalah klik kanan, kemudian move or copy, dan pilih tempat peletakannya. Misalkannya kita ingin meletakkannya di sheet 4 dan 3 ya, sebelum sheet 4. Nah, di sini kita klik saja di sini. Kemudian berikan tanda centang pada create a copy. Nah, kemudian klik OK. Nah, dapat kita lihat sheet duplikat dari kelas yang tadi, yaitu kelas yang kedua, akan muncul di antara sheet 4 atau sebelum sheet 4 ya. Nah, selain itu nama sheet yang ada di sini dapat kita ganti warnanya sesuai dengan keinginan. Caranya adalah klik sheet yang ingin dikasih warna, kemudian klik kanan, kemudian pilih tab color. Di sini banyak pilihan warna, jadi teman-teman bisa milih seperti ini contohnya yang merah. Nah, contoh ini. Tujuan dari pewarnaan ini digunakan supaya lebih mudah mengklasifikasikan sheet sesuai dengan jenisnya. Seperti ini ya. Demikian video pengenalan worksheet dan workbook. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.